Kamu wajib tahu kondisi dia saat ini. Nggak tenang, selalu memikirkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading teman-teman. Oke, ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, ya. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih kemudian. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Kamu wajib tahu, oke, tentang kondisi dia saat ini ya kan. Dia nggak tenang, selalu memikirkan kamu, gelisah, mungkin juga bersedih, menyesal, dan lain sebagainya. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Pada kartu yang pertama, bismillah, aku punya Nine of Swords, 9 pedang, muncul. Hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi dia. Mungkin seseorang ya yang punya hubungan khusus spesial dengan kamu ya. Teman-teman bisa jadi pacar, suami, istri, ya. Ataupun mungkin ya hubungan dekat lah ya teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana kondisi dia saat ini teman-teman. Aku melihat dia nggak tenang sama sekali. Ya, selalu memikirkan kamu. Ada sebuah energi penyesalan yang cukup dalam. Ada energi penyesalan yang membuat dia itu benar-benar nggak menyangka segala sesuatunya ini bisa terjadi terlalu cepat, singkat. Nah, apa sih yang terjadi? Oke, mungkin kita bakal lebih khusus melihat tentang bagaimana kehidupan asmara ataupun rumah tangga ya, teman-teman. Bagi kamu yang mungkin mengalami adanya sebuah konflik rumah tangga, konflik asmara, ya kan? Karena mungkin ada beberapa faktor, beberapa hal, bisa jadi karena adanya keegoisan, ya kan? Bisa jadi karena sebuah ya sikap keegoisan sih sebenarnya. Kemudian bisa jadi karena adanya faktor pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa jadi wanita lain, pria lain, ataupun mungkin pihak-pihak yang selalu ikut campur, ya kan, di dalam urusan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, tetapi mungkin lebih cenderung nih, kalau misalkan berbicara masalah yang ikut campur ini, mungkin saja lebih cenderung dia lebih mempercayai ucapan mereka daripada ucapan kamu. Ya, sama saja terkait dengan keegoisan sebenarnya. Jadi memang karena keegoisan dia lebih mempercayai pihak-pihak yang mungkin selama ini mengadu domba hubungan asmara ataupun rumah tangga kamu, teman-teman. Oke, dengan sangat terpaksa mungkin dia meninggalkan kamu dan kemudian bisa saja kebenaran itu pada akhirnya terungkap. Ternyata apa yang mungkin dia tuduhkan terhadap diri kamu, ya, mereka tuduhkan terhadap diri kamu karena ada yang semakin memperkeruh hubungan. Jadi ya, ketika kebenaran sudah terungkap, maka sebuah penyesalan. Dia memikirkan kamu, teman-teman. Ya, dia memikirkan kondisi kamu. Gitu loh. Memikirkan mungkin bagaimana kehidupan kamu. Ya, apakah kamu bahagia? Mungkin seperti itu. Dan penyesalannya juga cukup terlihat, kesedihannya. Ya, itu masih terkait dengan adanya orang-orang yang mungkin selalu membuat rumah tangga kamu, asmara kamu memperkeruh ya. Ada hasutan dan sebagainya. Dan kemudian aku punya The Chariot. Sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan adanya energi yang selalu ikut campur tangan di dalam hubungan asmara ataupun rumah tangga kamu, teman-teman, dapat aku akui seolah-olah memang dia benar-benar dikendalikan banget oleh energi tersebut gitu loh. Ya, dikendalikan banget. Dan tidak terkecuali terhadap hubungan ya rumah tangga asmara karena datangnya hadirnya pihak ketiga. Ini juga nggak menutup kemungkinan tentang hal tersebut.
Jadi terus nih, seolah-olah memang kamu diadu domba agar saling membenci, ya kan? Ya tujuannya memang mungkin agar membenci kamu lah, meninggalkan kamu. Ini yang selalu terjadi oleh seseorang yang memang sengaja untuk membuat rumah tangga kamu panas. Ya, apalagi dari pihak ketiga, ya jelas dong. Kalau namanya dari pihak ketiga ingin merebut pasangan kamu, teman-teman, ya tentu ini sesuatu hal yang selama ini dia upayakan gitu ya. Membuat mengadu domba juga sama, mempropaganda dan lain sebagainya. Dan kemudian aku punya jajaman, teman-teman. Ya, jajaman muncul hadir di sini. Melihat dari energi ini mungkin ya kalau dikatakan ada sebuah apa ya, cukup disesalkan sih sebenarnya. Ketika pasangan kamu lebih percaya terhadap orang lain, ketika mungkin hubungan yang kamu jalani selama ini, teman-teman ya harus hadir gitu ya kan. Ada pihak ketiga ya kan yang membuat hubungan kamu menjadi semakin berantakan. Tetapi sih memang pada intinya teman-teman bisa jadi juga penyesalan dan ketika dia selalu memikirkan kamu di sini. Berarti ada sebuah indikasi tentang sebuah kesadaran dia yang mulai timbul. Sadar karena apa? Jajaman ini katanya menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Sepertinya ada doa-doa yang berpotensi terkabulkan ataupun termanifestasikan, teman-teman. Ya, doa-doa kamu, harapan kamu, meminta sebuah kebenaran, keadilan, teman-teman pada akhirnya terungkap. Ya bisa jadi pada akhirnya dia mulai sadar di sini. Ya, dia mulai sadar dan menyesali apa yang dilakukan itu salah. Ya, apa itu mengenai tentang sebuah sikap, ya, sifat dia selama ini kepada kamu yang terlalu ego ataupun karena dia terlalu percaya terhadap orang lain daripada diri kamu, ya memang ujung-ujungnya penyesalan, teman-teman. Ya apalagi karena datangnya hadirnya pihak ketiga yang merusak hubungan asmara dan rumah tangga kamu. Itu juga menimbulkan sebuah penyesalan besar. Ya. Nah, kemudian di sini aku punya 8 tongkat. Ini kartunya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya teman-teman yang nggak tahu ya apakah ini memang sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Yang jelas pada intinya teman-teman, aku melihat bakal ada sebuah upaya, ya kan? Upaya yang bakal dia lakukan kembali untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Ini upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan kembali dengan kamu. Mungkin awalnya menjalin hubungan komunikasi, ya kan? Seperti itu melalui WhatsApp kah ataupun yang lain gitu ya kan. Dan pada akhirnya ya ada indikasi dia bakal segera menemui kamu sih sebenarnya. Ya kan? Apakah ini juga berkaitan dengan keadilan yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan teman-teman? Doa-doa yang kamu harapkan ya ketika memang kamu masih berharap hubungan kamu bisa kembali membaik dong. Dan ketika mungkin tidak berharap lagi dia kembali kepada kamu karena sakit hati yang sudah terlanjur kamu rasakan, kekecewaan yang kamu rasakan, teman-teman itu juga sesuatu hal yang bagus gitu. Kenapa? Penyesalannya ini teman-teman, ini membuat kamu akan merasa puas. Pada akhirnya kebenaran yang terungkap dan ketika mungkin kamu sudah menemukan kebahagiaan yang baru, ini juga semakin membuat dia akan menyesali, ya kan? Menyesal seumur hidupnya. Ya, bisa jadi kamu sudah bahagia dengan yang lain ataupun bisa jadi kamu lebih sukses dari dia, bahagia dari dia. Ya, tentu itu sebuah penyesalan yang nggak bakal dia bisa lupakan di dalam kehidupannya dong, teman-teman. Ya, yang jelas memang kehidupan dia lebih buruk daripada kehidupan kamu lah. Ya, dan kalau dikatakan kehidupan kamu ke depan bagaimana, kehidupan kamu bakal semakin lebih baik. Masalah ekonomi, rezeki, ya, kemudian prestasi, karir, mungkin pekerjaan, usaha, bisnis, dan bahkan untuk masalah kehidupan asmara. Baru mungkin yang bakal segera kamu jalani di sini, teman-teman. Oke? Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.